Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mari Wahyuni dengan NIM 2113071016. Prodi Pendidikan IPA. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum sifat-sifat koloid. Nah, khususnya efek tidal, koloid pelindung, diofil, dan dioform. Adapun tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama itu untuk dapat menjelaskan sifat-sifat koloid, khususnya dalam praktikum efek tidal, koloid, pelindung, dan diofil, dan dioform. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan sifat-sifat koloid, khususnya efek tidal, koloid pelindung, diofil, dan dioform dalam kehidupan sehari-hari. Dasar teori. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen dua fase antara dua zat atau lebih partikel-partikel yang berukuran koloid, atau fase terdispersi atau yang dipecah tersebar merata di dalam zat lain, medium pendispersi atau pemecahnya. Koloid mempunyai dua fase yang mungkin saja berbeda, bisa berupa gas, cair, maupun padat. Terdispersi maupun pendispersi dapat berbentuk gas, cairan, ataupun padatan. Nah, jenis-jenis koloid itu ada 3, yaitu yang pertama sol, di mana fase terdispersinya bersifat padat. Nah, sol ini dibagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu sol padat, di mana sol dalam mediumnya pendispersinya padat. Kemudian sol cair adalah sol dalam pendispersinya itu cair, dan kemudian sol gas. Nah, sol gas ini medium pendispersinya itu adalah gas. Kemudian yang kedua itu ada emulsi. Nah, di mana fase terdispersinya ini bersifat cair. Nah, emulsi ini dibagi menjadi 3, yaitu emulsi padat, emulsi cair, dan emulsi gas. Nah, di mana emulsi padat ini emulsi yang terdapat dalam medium pendispersi padat. Kemudian emulsi cair adalah emulsi dalam medium pendispersi cair. Kemudian pada emulsi gas adalah emulsi dalam medium pendispersinya gas. Selanjutnya ada buih. Buih ini dibagi menjadi 2, yaitu buih cair dan buih padat, di mana buih padat adalah buih dalam medium pendispersi padat, sedangkan buih cair adalah buih dalam bentuk medium pendispersi cair. Selain terdapat jenis-jenis dari koloid, terdapat juga sifat-sifat koloid. Yang pertama itu ada efek tidal, gerak Brown, kemudian koloid pelindung, diofil, dioform, absorpsi, koagulasi koloid, dialisis, elektroforesis. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I'll see you soon. Baik, untuk percobaan efek tidal ini memerlukan alat dan bahan, yaitu yang pertama ada air, kemudian gelas plastik sebanyak 3, kemudian sabun, kemudian kopi, garam, sendok, dan juga kertas, serta yang satunya lagi ada senter. Tuangkan air ke dalam masing-masing gelas sebanyak setengah gelas ke dalam gelas yang sudah diberi label A, B, dan C. Selanjutnya tuangkan garam sebanyak 1 sendok ke dalam gelas A. Kemudian aduk secara merata. Kemudian tambahkan sabun ke dalam gelas B dan aduk secara merata. Kemudian menambahkan 1 sendok kopi ke dalam gelas C dan aduk secara merata. Kemudian nyalakan senter, kemudian sinari masing-masing gelas. Pada gelas A cahaya diteruskan, pada gelas B cahaya tidak dapat diteruskan tetapi dibiaskan, dan pada gelas C tidak dapat diteruskan. Pada garam terlihat satu fase yang homogen, berwarna jernih, stabil, tidak ada pemisahan fase atau tidak ada endapan. Selanjutnya pada kopi terlihat 2 fase yang heterogen, tampak terpisah secara perlahan, tidak stabil, dan berwarna coklat keruh. Nah, kemudian pada sabun terlihat satu fase yang sebenarnya itu terdiri dari 2 fase, yaitu berwarna keruh dan stabil.
Selanjutnya saya melakukan uji efek tinggal dengan menggunakan senter. Pada gelas A yang berisi garam dan air terlihat jelas cahaya diteruskan sehingga efek tinggal tidak nampak. Pada gelas A terlihat ciri-ciri dari larutan yaitu cahaya diteruskan. Pada larutan garam ukuran partikel-partikelnya itu relatif kecil sehingga hamburan yang terjadi hanya sedikit dan sangat sulit diamati, dan berkas sinar yang berasal dari senter tidak terlihat karena berkas sinar hanya berjalan lurus tanpa penghamburan saat melewati zat tersebut, sehingga garam dicampur dengan air disebut sebagai larutan. Selanjutnya pada gelas B yang berisi sabun dan air, cahaya tidak dapat diteruskan di sisi lain gelas, akan tetapi cahaya dibiaskan atau dihamburkan ke segala arah oleh partikel dan menimbulkan berkas sinar pada layar dan menyebar. Berkas cahaya yang melalui larutan ini dapat diamati. Partikel mempunyai ukuran yang relatif besar untuk dapat menghamburkan sinar tersebut. Oleh karena itu, larutan sabun tergolong koloid. Partikel yang tidak terlihat sebagai titik terang merupakan salah satu sifat dari koloid. Nah, pada gelas C yang berisi kopi dan air, cahaya tidak dapat diteruskan di sisi lain gelas. Nah, ini merupakan salah satu dari suspensi, sehingga kopi dan air itu termasuk ke dalam suspensi. Kesimpulan, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum yang telah saya lakukan adalah efek tinggal adalah efek yang terjadi jika suatu larutan terkena sinar. Nah, pada saat larutan sejati disinari dengan cahaya, maka larutan tersebut tidak akan menghamburkan cahaya, sedangkan pada sistem koloid cahaya akan dihamburkan. Hal itu terjadi karena partikel-partikel koloid mempunyai partikel-partikel yang relatif besar untuk dapat menghamburkan sinar tersebut. Sebaliknya, baik, selanjutnya praktikum koloid pelindung. Alat yang digunakan yaitu ada 3 buah gelas plastik, ada sendok, kemudian bahannya yaitu ada larutan garam, ada air, kemudian ada minyak. Pertama-tama kita menuangkan air ke masing-masing gelas yang sudah diberi label A, B, dan C sebanyak setengah gelas. Kemudian tambahkan masing-masing itu 1 sendok minyak. Sudah, akan seret. Botol lagi, satunya lagi. Pada gelas A ditambahkan larutan garam sebanyak 50 ml. Kita tuangkan. Jadi garam bukanlah koloid pelindung. Kecap juga bukan merupakan koloid pelindung. Dan sabun merupakan koloid pelindung karena dapat menyatukan minyak dan air. Langkah yang dilakukan yang pertama, masukkan air putih, kemudian tambahkan gula ke dalam panci, kemudian masukkan agar-agar bubuk dan aduk hingga merata agar tidak menggumpal. Nyalakan api kompor, kemudian diaduk-aduk sampai mendidih, dan setelah mendidih dipindahkan ke wadah yang lain untuk didinginkan agar nanti setelah didiamkan beberapa saat, agar-agar yang
masak tadi berubah menjadi padat. Sol liofil merupakan partikel dengan zat terdispersi yang bisa menarik mediumnya, sehingga ada gaya tarik-menarik antara keduanya. Pada sistem koloid liofil ini, yang menjadi fase terdispersi adalah air dan yang menjadi fase pendispersi adalah molekul agar-agar. Agar-agar disebut dengan koloid karena dalam proses pembuatannya terbentuk struktur gel yang tercipta karena ketika dipanaskan di dalam air akan terjadi proses hidrolisis sehingga molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Kemudian setelah didinginkan, molekul agar-agar merapat satu sama lain, memadat dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air sehingga terbentuklah sistem koloid cair. Jadi koloid liofil yaitu koloid yang mempunyai daya tarik kuat dengan medium pendispersinya sehingga sulit dipisahkan. Jika mediumnya air disebut koloid hidrofil. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada mayonnaise, gelas, sendok, dan air. Langkah-langkah yang digunakan dalam praktikum ini yaitu menuangkan mayonnaise ke dalam gelas, kemudian menuangkan air sebanyak setengah gelas, kemudian diaduk secara merata dan dihadapkan hasil mayonnaise tidak dapat menyatu dengan air. Pada liofil ini fase terdispersinya yaitu mayonnaise, tidak suka menarik medium pendispersinya yaitu air. Sol liofil adalah sol yang fase terdispersinya mempunyai afinitas yang kecil terhadap beberapa medium pendispersinya. Sol liofil yang telah menggumpal tidak dapat diubah menjadi sol. Pada praktikum yang telah dilakukan, sol liofil tidak mengabsorpsi mediumnya sehingga antara fase terdispersi dan medium pendispersinya mudah terpisah dengan medium pendispersinya. Kesimpulan, koloid liofil yaitu koloid yang daya tariknya kecil terhadap medium pendispersinya.